Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, NIM E77219052 dari kelas F2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Syatariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah tarekat Syatariah. Bagaimana sih sejarah dari tarekat Syatariah itu? Jadi, tarekat Syatariah pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Nama Syatariah dinisbatkan kepada Abdullah Asy-Syatari. Tarekat Syatariah pernah menduduki posisi penting karena tarekat ini merupakan salah satu tarekat yang besar pengaruhnya di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Tarekat Syatariah ini memiliki hubungan keterkaitan dengan tradisi Transioksiana karena silsilahnya terhubung dengan Abu Yazid al-Iski yang terhubung lagi dengan Abu Yazid al-Bustami dan Imam Ja'far al-Siddiq. Penisbahan nama al-Syatar yang berasal dari kata syatara artinya membelah dua, dan nampaknya yang dibelah dalam hal ini adalah kalimat tauhid yang dihayati di dalam zikir nafi isbat, la ilaha atau nafi, dan illa Allah atau isbat. Nisbah al-Syatar juga merupakan pengukuhan dari guru atas derajat spiritual yang dicapai, yang kemudian berhak mendapat pelimpahan hak dan wewenang sebagai wasito atau mursyid. Semulanya tarekat ini hanya berkembang di India, dan salah satu muridnya yang terlibat di dalam pengembangan tarekat adalah Muhammad Gauss. Di antara muridnya juga ada yang mengembangkan tarekat tersebut di Mekah dan Madinah, yaitu Sibghatullah Ibn Rullah dan juga seorang khalifahnya yang bernama Khushashi. Beliau inilah yang mengembangkan tarekat Syatariah dan memiliki banyak murid dari berbagai penjuru, termasuk dari Nusantara. Salah seorang muridnya yang kemudian menjadi pengembang tarekat Syatariah di Sumatera hingga Jawa adalah Syekh Abdul Rauf al-Singkili. Abdullah Asy-Syatar diketahui menulis sebuah kitab berjudul Lataif al-Waibiyah, yakni tentang prinsip-prinsip dasar ajaran tarekat Syatariah, yang disebutnya sebagai cara tercepat untuk mencapai tingkat makrifat. Sebagai sebuah gerakan ekspansi keagamaan, tarekat Syatariah pada periode ini lebih diarahkan kepada perjuangan untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual melalui penyebaran berbagai ajaran dalam Islam. Dalam usaha ini, Syekh Abdullah Asy-Syatar beserta para pengikutnya mengembangkan kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan tradisi atau ritual masyarakat setempat yang saat itu masih banyak dipengaruhi oleh ajaran atau ritual Hindu. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penyebaran tarekat Syatariah di Nusantara. Tarekat Syatariah dalam penyebarannya di wilayah Melayu Indonesia dipimpin oleh ulama bernama Abdur Rauf bin Ali al-Jawi. Beliau merupakan figur utama dikarenakan hampir seluruh silsilah tarekat Syatariah bermuara kepada dirinya. Syekh Abdur Rauf Ali al-Jawi, beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari Singkel, Aceh. Menurut Hawashi Abdullah, tersebarnya tarekat Syatariah dari Aceh adalah melalui jalur yang tepat hingga ke Sumatera Barat, menyusur hingga ke Sumatera Selatan. Selain itu, berkembang pula hingga ke Cirebon, Jawa Barat. Berhubung letak daerah Aceh ini di bagian utara Pulau Sumatera, setiap jamaah yang akan pergi ke Mekah atau pulang akan singgah dan tinggal sementara di Banda Aceh untuk mengambil bekal perjalanan. Alasan lain adalah karena para jamaah menunggu angin musim, mereka turut juga belajar hukum-hukum agama dan mempelajari serta mengamalkan tarekat ini. Selain itu, tentunya terdapat juga para murid yang sengaja datang untuk belajar agama Islam dan tarekat tersebut. Jadi, melalui mereka inilah tarekat Syatariah tersebar dan dianut oleh banyak orang di luar kawasan kerajaan Aceh. Tarekat Syatariah masuk ke Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Barat, melalui Mekah, bukan dari India, tempat lahirnya tarekat ini. Mungkin tarekat ini pada zaman itu mempunyai penganut-penganutnya di Mekah, termasuk orang-orang Indonesia yang datang ke sana untuk mengaji atau mengerjakan ibadah haji. Pertama masuknya tarekat ini ke Indonesia adalah di wilayah
Aceh. Dari sini terus tersebar ke Sumatera Barat, dan tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dalam penyebaran ini adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, salah seorang murid Abdul Rauf yang dihormati sebagai seorang wali. Selanjutnya, tarekat Syataria ini berkembang ke Sulawesi dengan dibawa oleh salah seorang murid Abdul Rauf bernama Syekh Yusuf Tajul Khalawati Makassar. Lalu di Jawa, khususnya Jawa Barat, tarekat ini telah tersebar dan memperoleh pengikut dari pengajaran dakwah Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Rauf ini adalah seorang yang cukup gigih dan berhasil menyebarkan ajaran tarekat Syataria di Aceh, yang kemudian berkembang ke berbagai pelosok di Nusantara. Tarekat Syataria yang dibawa dan diajarkan Syekh Abdul Rauf di Indonesia dan tanah Melayu telah membuka jalan kepada mereka yang mendambakan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui amal zikir. Pemikiran tasawuf Abdul Rauf dapat dilihat antara lain pada persoalan kecenderungannya untuk merekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Kendati demikian, ajaran tasawufnya ini mirip dengan Syamsuddin Al-Sumatrani dan Nuruddin Al-Raniri, yaitu penganut paham satu-satunya wujud hakiki, yakni Allah. Sedangkan alam ciptaannya bukanlah merupakan wujud hakiki, akan tetapi bayangan dari yang hakiki. Walaupun demikian, antara bayangan alam dengan yang memancarkan bayangannya, yakni Allah, tentu mempunyai persamaan. Maka dari itu, sifat-sifat manusia adalah bayangan-bayangan dari Allah, seperti yang hidup, yang tahu, dan yang melihat. Pada hakikatnya, setiap perbuatan adalah merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai ajaran-ajaran tarekat Syataria. Bagaimana sih ajaran-ajaran tarekat Syataria itu? Jadi, sebagaimana yang diketahui bahwasanya ajaran-ajaran tarekat Syataria ialah menganut paham wahdatul wujud, di mana pengertiannya memiliki kesamaan dengan paham tasawuf Ibnu Arabi. Wahdatul wujud terdiri dari dua kata, wahda dan wujud. Wahda mempunyai arti tunggal dan wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti kesatuan wujud. Dari pengertian di atas, kata wahda sebagai kesatuan antara materi dan roh, hakikat dan bentuk, lahir dan batin, Allah dan alam. Maka dari pengertian itulah bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan. Dengan kata lain, segala macam benda-benda dan makhluk yang ada di alam ini merupakan manifestasi daripada Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini ialah bukan dalam arti esensi atau zat, akan tetapi sifat-sifatnya yang indah. Selanjutnya, ajaran tarekat Syataria yakni talqin. Ajaran berikutnya itu namanya talqin. Talqin adalah langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang dibaiat menjadi anggota tarekat dalam menjalani dunia tarekat. Menurut Al-Khushashi, di antara tata cara talqin adalah calon murid ini harus terlebih dahulu menginap di tempat tertentu yang ditunjuk oleh syekhnya selama 3 malam dan dalam keadaan suci atau berwudu. Setiap malamnya ia harus melaksanakan sholat sunnah sebanyak 6 rakaat dengan 3 kali salam. Kemudian setelah rakaat sholat di atas selesai, lalu ditutup dengan membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 10 kali. Ajaran selanjutnya adalah baiat. Setelah menjalani talqin, hal yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan menjadi murid adalah dibaiat. Secara hakiki, baiat menurut Al-Khushashi merupakan ungkapan kesetiaan dan penyerahan diri dari seorang murid secara khusus kepada syekhnya dan secara umum kepada lembaga tarekat yang dimasukinya. Berikutnya, terdapat 7 macam zikir tarekat Syataria. Yang pertama, yakni zikir tawaf. Zikir tawaf ini merupakan zikir dengan memutar kepala mulai dari bahu kiri sampai bahu kanan dan mengucapkan la ilaha sambil menahan nafas. Lalu yang kedua, yakni
zikir nafi isbat, yaitu zikir dengan la ilaha illallah dengan lebih mengeraskan lafaz nafinya atau la ilaha ketimbang isbatnya, yakni ila Allah, yang diucapkan seperti memasukkan suara ke dalam yang punya Allah. Lalu yang ketiga, zikir isbat fakot, yaitu berzikir dengan ila Allah, ila Allah, ila Allah yang diujamkan ke dalam hati sanubari. Lalu saya yang keempat, yakni zikir izm al-zat, yaitu zikir dengan Allah, Allah, Allah yang diujamkan ke tengah-tengah dada, tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup dan kehidupan manusia. Lalu yang kelima, zikir taroki, zikir yaitu zikir Allahu, Allahu, zikir Allah diambil dari dalam dada dan dimasukkan ke dalam bait al-makmur atau otak, mereka selalu tersinarnya oleh cahaya ilahi. Lalu yang keenam, yakni zikir tanazul, yaitu zikir huwa Allah, zikir huwa diambil dari bait al-makmur dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Zikir ini dimaksudkan agar seorang salik senantiasa memiliki kesadaran yang tinggi sebagai insan cahaya ilahi. Lalu yang terakhir, yakni yang ketujuh, yaitu zikir izim al-ghaib, yaitu zikir huwa dengan mata dipejamkan dan mulut dikatupkan kemudian diarahkan tepat di tengah-tengah dada menuju ke arah ke dalam rasa. Selanjutnya khusus zikir dengan nama-nama Allah atau al-asma al-husna. Tarikat ini membagi zikir jenis ini ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan keagungannya seperti Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan lain-lain. Yang kedua, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan keindahannya seperti Al-Malik, Al-Quddus dan juga Al-Alim. Lalu yang ketiga, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan gabungan dari kedua sifat tersebut seperti Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.